Jawa Tengah, sekitaran tahun 2015. 15 tahun membina rumah tangga, Pak Muhajirin yang kala itu telah memiliki 3 orang anak. Rumah tangganya pun yang sedari awal adem ayem saja, namun kini mulai terusik. Ya, istrinya yang bernama Bu Romlah, yang kala itu tengah hamil anak mereka yang ketiga, tiba-tiba saja Bu Romlah mendadak jatuh sakit. Keadaan Bu Romlah yang semakin hari semakin memprihatinkan, ditambah kondisi kandungan Bu Romlah yang kala itu sudah menginjak usia kandungan yang ke-4 bulan, membuat Pak Muhajirin khawatir atas keadaan istri dan juga anaknya yang berada di dalam kandungan. Pak Muhajirin bersama keluarga besar sudah membawa Bu Romlah ke sana kemari, berpindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, namun tetap saja tak membuahkan hasil. Dan tidak berhenti begitu saja, Pak Muhajirin yang sebagai kepala keluarga, kala itu ia sudah kehabisan akal harus kemana lagi ia mengobatkan sang istri. Akhirnya, kala itu ia membawa Bu Romlah ke pengobatan alternatif. Bahkan Pak Muhajirin pun sudah membawa Bu Romlah ke tempat seseorang ahli spiritual. Ketiga orang ahli spiritual yang kala itu sudah berusaha mengobati Bu Romlah, semuanya pun menyerah dan mereka pun mengatakan jika Bu Romlah telah diganggu sosok kiriman dari seseorang. Setelah seiring berjalannya waktu, yang mana Bu Romlah kala itu mengeluhkan di sekujur tubuh terasa lemas dan demam yang sangat tinggi. Kini penyakit itu mulai berubah. Bukan berubah karena sembuh, melainkan perubahan waktu saja yang awalnya Bu Romlah mengeluh di sepanjang waktu. Kini penyakit Bu Romlah kambuh saat menjelang waktu maghrib tiba sampai larut pagi. Setiap hari seperti itu, dan yang lebih aneh ketika Pak Muhajirin, kedua anaknya dan semua saudaranya kecuali Bu Romlah sendiri, ketika mereka memegang dahi Bu Romlah mereka tak merasakan suhu badan Bu Romlah naik. Dan alat pengukur suhu dan juga alat pendeteksi penyakit kala itu tak mampu mendiagnosa penyakit yang diderita oleh Bu Romlah. Maaf Pak, selama ini kami sudah berusaha, namun tak ada perubahan sedikit pun. Dan kami pun sebenarnya heran Pak dengan penyakit yang diderita istri Bapak. Soalnya kami tak bisa memastikan penyakit yang diderita istri Bapak saat ini. Lebih baik Bapak berusaha mencari ahli spiritual saja. Siapa tahu Bu Romlah bisa sembuh, ucap dokter yang memeriksa Bu Romlah kala itu sembari menatap heran ke arah Bu Romlah. Mendengar hal itu, Pak Muhajirin pun hampir putus asa. Ia sudah kesana kemari tak membuahkan hasil. Akhirnya, keluarga besar pun sepakat untuk merawat Bu Romlah di rumah. Setiap harinya saat menjelang maghrib tiba, panas Bu Romlah naik tinggi dan tak hanya itu, Bu Romlah mengalami kejang. Matanya melotot lalu seperti orang kesurupan. Tentu penyakit itu sangatlah aneh. Bejo, salah satu karyawan Pak Muhajirin yang kala itu memang sudah mengetahui jika Bu Romlah sedang sakit. Ia pun sedikit menyarankan kepada Pak Muhajirin pemilik toko bangunan tempat ia bekerja untuk menanyakan kepada salah satu saudaranya yang bernama Kang Slamet. Maaf Pak, jika saya boleh kasih saran, Ibu coba diobatkan ke tempat Kang Slamet saja Pak. Siapa tahu di sana Ibu mendapatkan jodoh, penyakitnya bisa segera diangkat Pak, ucap Bejo. Kang Slamet siapa Jo? Rumahnya itu di mana? Kamu kan sudah tahu Jo. Aku itu sudah bingung Jo. Ibu itu sudah diobatkan kemana-mana, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Kalau memang Kang Slamet bisa, tapi ini maaf ya Jo. Kamu kan tahu Ibu kan lagi sakit. Kalau Ibu ndak bisa dibawa ke sana, kira-kira Kang Slamet berkenan ke sini apa enggak? Tanya Pak Muhajirin yang kala itu ia sedikit ragu jika membawa istrinya perjalanan jauh. Tentu ia khawatir selain keadaan istrinya, Pak Muhajirin pun tak mengharapkan terjadi apa-apa terhadap anaknya yang tengah dikandung.
Kalau memang Kang Slamet bisa, kamu urus saja keberangkatannya kapan, Jo. Nanti bilang saja apa keperluannya. Imbuh kembali Pak Muhajirin. Bejo kemudian menelpon Kang Slamet. Ia pun menceritakan semua permasalahan yang sedang dialami oleh bosnya. Dan pada saat itu Kang Slamet pun menyanggupi permintaan dari Bejo. Ya, Kang Slamet merupakan seseorang ahli di bidang spiritual. Ia sudah tak terhitung membantu orang-orang yang mengalami keluhan yang berkaitan dengan hal mistis. Bahkan selain ia menjadi guru ngaji, di rumahnya Kang Slamet pun telah dibangun ruangan khusus untuk rawat inap pasien, yang mana pasien-pasien itu harus dirawat inap. Pernah suatu ketika Kang Slamet mendapatkan pasien yang mengalami serangan santet sewu dino yang dikirimkan dari mantan suaminya. Awalnya semua orang pun mengira jika nyawa Ratih tak akan sembuh terkena serangan mematikan itu. Namun atas izin Allah, alhamdulillah Mbak Ratih pun sembuh sedia kala. Setelah menyetujui permintaan Bejo dengan penuh rasa ikhlas dan tanpa pamrih apapun, keesokan harinya Kang Slamet pun langsung bergegas ke terminal menaiki angkutan umum menuju ke daerah Semarang, menuju ke rumah Pak Muhajirin. Sesampainya di rumah Pak Muhajirin, Kang Slamet pun disambut hangat oleh keluarga Pak Muhajirin. Akan tetapi, setelah Kang Slamet memasuki rumah, ia tiba-tiba saja merasakan jika ada aura jahat yang telah memasuki rumah. Dan tak hanya itu, ia pun melihat jika ada 3 sosok mengerikan yang selalu mengintai kehidupan keluarga Pak Muhajirin. Dan pada saat itu, Kang Slamet belum menyampaikan semua itu kepada Pak Muhajirin. Ia lebih memilih untuk ngobrol terlebih dahulu. Setelah waktu menjelang sore, barulah Kang Slamet membuka obrolan. Maaf Pak, saya merasakan ada aura jahat yang sudah menutupi rumah panjenengan Pak. Dan belum sempat melanjutkan ucapannya, Kang Slamet tiba-tiba saja melihat sesosok tinggi besar. Sekujur tubuhnya berwarna hijau. Sosok itu terlihat menatap tajam ke arah Kang Slamet, seakan-akan sosok itu tidak suka dengan kehadiran Kang Slamet. Jo, tolong Jo ambilkan air yang aku beli tadi Jo, pinta Kang Slamet kepada Bejo yang kala itu duduk di sampingnya. Dengan sigap, Bejo pun langsung mengambil 1 botol aqua, lalu ia membuka tutupnya. Pak Muhajirin kala itu yang melihat raut wajah Kang Slamet yang nampak serius. Dengan didorong rasa penasaran, Pak Muhajirin pun lalu bertanya, "Ada apa Kang?" Tanya Pak Muhajirin. "Sosok yang selama ini mengganggu istri panjenengan sudah hadir Pak." Mendengar hal itu, sontak Pak Muhajirin pun sangat terkejut, tentu karena ia tak bisa melihat apa di sekitar mereka. Sedangkan kedua anak dan juga saudara Pak Muhajirin kala itu berada di samping Bu Romlah sembari memijit kaki Bu Romlah. Ketika Kang Slamet memejamkan mata dan mulutnya berkomat kamit membaca doa, entah doa apa kala itu yang sedang dibaca oleh Kang Slamet. Tiba-tiba saja sekujur tubuh Bu Romlah kejang lalu kaku. Namun anehnya, matanya melotot menatap tajam ke arah Kang Slamet. Kang Slamet terus membacakan doa tanpa henti dengan tangan kanan memegang 1 botol aqua. Dan tiba-tiba saja bau busuk menyengat memenuhi seluruh ruangan. Dan pada saat itulah tubuh Bu Romlah kembali menggeliat dengan sangat kuat. Kang Slamet seperti mendapat perlawanan dari sosok tak kasat mata. Tangannya terlihat sesekali ia ayunkan ke kanan ke kiri yang seakan-akan ia sedang menghajar lawannya. Lalu telapak tangannya pun menutup botol aqua yang ia pegang dengan erat-erat. Tidak lama kemudian, Kang Slamet pun meniup air di dalam botol aqua tersebut. "Maaf Pak, olesi wajah dan juga bagian perut ibu dengan air ini. Lalu buang airnya ke halaman rumah segera," ucap Kang Slamet kepada Pak Muhajirin. Tanpa basa-basi, Pak Muhajirin pun langsung mengoleskan air ke bagian yang diminta oleh Kang Slamet, lalu membuang airnya.
Setelah Pak Muhajirin mengoleskan air ke bagian perut, tiba-tiba saja Bu Romlah kembali menggeliat dan berteriak histeris. Kang Slamet yang melihat Bu Romlah seperti kesetanan, ia pun langsung menghampiri dan ia langsung memijit jempol kaki Bu Romlah. Betapa mengejutkan Bu Romlah kala itu tambah menggeliat-geliat mengerang, berteriak-teriak seperti seseorang sedang kesakitan. Kang Slamet pun terus memijit jempol dengan sekuat tenaga. "Kamu gak usah ikut campur urusanku," ucap Bu Romlah dengan tatapan mata tajam ke arah Kang Slamet. Kang Slamet tak menyerah begitu saja. Ia terus membaca doa dan sesekali tangannya mengusap ke bagian wajah Bu Romlah. Setelah sekian lama, akhirnya Bu Romlah mengejang kembali. Namun kali ini sekujur tubuhnya tiba-tiba saja terlihat langsung lemas. Seakan-akan sesosok makhluk baru saja keluar dari raga Bu Romlah. Dan kebetulan kala itu azan maghrib pun telah berkumandang. Kang Slamet, Bejo, Pak Muhajirin pun lalu menunaikan sholat maghrib berjamaah. Dan yang lain bergantian untuk berjaga Bu Romlah. Setelah usai sholat, Pak Muhajirin dan Bejo diminta untuk mengikuti pembacaan dzikir dan juga pembacaan wirid-wirid yang dipimpin oleh Kang Slamet. Setelah usai, mereka pun kembali duduk di samping Bu Romlah. Kang Slamet langsung melanjutkan prosesi pengobatan Bu Romlah. Kang Slamet pun mengeluarkan sebuah tasbih putih lalu ia masukkan ke dalam air yang disediakan di dalam gelas. Belum sempat membaca doa dan juga membaca wirid, ruang Bu Romlah berbaring kembali tercium bau busuk dan tiba-tiba saja sesosok pocong nampak secara tiba-tiba. Sontak semua orang yang berada dalam satu ruangan pun semuanya bisa melihat sesosok pocong itu. Sangat mengerikan sekali. Kain kafan yang membungkus sosok itu pun terlihat lusuh, kotor, dan bahkan kain kafan yang menutupi bagian wajah sosok pocong itu dipenuhi dengan cairan merah pekat dan sesekali cairan kental mirip nanah menetes membasahi lantai yang membuat seluruh ruangan benar-benar bau busuk. Kedua anak dan juga sanak saudara Pak Muhajirin sontak histeris ketakutan. Kedua anaknya pun langsung didekat erat oleh sanak saudaranya lalu dibawa keluar untuk ditenangkan. Sosok itu terus berdiri tegap sembari meneteskan cairan berbau busuk itu. Sosok pocong belum sempat menghilang. Kini secara tiba-tiba sesosok buto ijo tampak kembali. Kini Kang Slamet menghadapi dua sosok mengerikan hanya seorang diri. Astagfirullah. Jo, tolong Jo, carikan daun pandan dan juga bawa garam ke sini, ucap Kang Slamet dengan sedikit nada tinggi meminta kepada Bejo mencarikan daun pandan dan juga garam. Ya, kedua bahan itu yang nantinya akan menjadi media pengusiran makhluk sesosok jahat yang mengganggu Bu Romlah. Tanpa basa-basi, Bejo pun langsung bergegas ke belakang rumah Pak Muhajirin yang kebetulan kala itu keluarga Pak Jirin sudah menanam daun pandan. Dengan membawa sebilah pisau, ia pun langsung mencabik-cabik daun pandan dengan begitu semangat, lalu meminta garam kepada saudara Pak Muhajirin yang kala itu sedang menenangkan kedua anaknya. Setelah Bejo mendapatkan semuanya, ia pun kembali masuk dan menyerahkan kepada Kang Slamet. Lalu Kang Slamet membungkus daun pandan dan juga sebagian garam dengan seutas kain kafan. Kemudian Kang Slamet terlihat mengolesi kain kafan itu dengan sebuah minyak wangi. Entah minyak wangi apa kala itu Bejo dan juga Pak Muhajirin tak mengetahui. Kang Slamet lalu berkonsentrasi kembali. Ia terlihat memejamkan mata lalu berkomat kamit membaca wirid dan juga membaca doa. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja terasa hembusan angin tertiup lumayan kencang di dalam ruangan itu. Dan pada saat itulah terlihat sangat jelas cahaya-cahaya merah bagaikan api saling sambar menyambar bagaikan petir tengah bertarung. La haula wala quwata illa billah, ucap Kang Slamet dengan seluruh tubuh bergetar. Terus ia membaca asma Allah dengan tetap seluruh tubuh bergetar hebat dan sesekali tubuhnya terlihat seperti akan terjengkang.
Namun Kang Slamet tetap saja tak menyerah begitu saja. Ia terus melawan sesosok itu dan akhirnya setelah sekian lama Kang Slamet pun membuka mata lalu berkata, "Dian, orang ini sudah tega menyerang Bu Romlah dengan begitu kejam, Pak." Maksudnya gimana, Kang?" tanya Pak Muhajirin terbata-bata kepada Kang Slamet. "Selama ini istri Bapak sudah terkena santet brojo. Santet yang paling mematikan, Pak. Astagfirullah. Siapa Kang yang tega berbuat itu kepada keluargaku, Kang?" "Entah, Pak. Sementara saya belum bisa mendeteksi sebelum kita menemukan media pembawa petaka itu," jelas Kang Slamet. Ya, ia mengatakan bahwa Bu Romlah selama ini telah terkena santet brojo. Ya, santet brojo merupakan santet yang paling mematikan. Bahkan jika tak segera ditangani, maka nyawanya pun akan melayang. Malam itu terasa sangat panjang dan juga melelahkan bagi mereka. Dan tentu saja semuanya belum usai begitu saja. Kini Kang Slamet kembali mengajak Pak Muhajirin dengan bejo untuk mencari media penyebab santet itu. Malam yang semakin larut, tepat di jam 2 dini hari, mereka bertiga pun kembali menyusuri ke berbagai penjuru sudut rumah Pak Muhajirin. Dan di saat itu seluruh pekarangan rumah, bahkan sampai ke sudut-sudut rumah, mereka pun tak menemukan satu benda aneh. Hingga akhirnya pencarian pun berlanjut ke area ruko bahan bangunan usaha milik Pak Muhajirin. Dan benar saja, setelah mengelilingi area ruko, Kang Slamet pun melihat sebuah gundukan pasir yang sedikit menonjol. Ia pun langsung membongkar gundukan itu. Betapa mengejutkan kala itu Kang Slamet menemukan sebuah kain hitam dengan dipenuhi tali memutari ke semua bagian benda itu. Astagfirullah. "Itu apa, Kang?" tanya Pak Muhajirin. Akan tetapi Kang Slamet tak menjawab. Lalu Kang Slamet membuka benda itu. Ketika semua tali telah terlepas dan kain itu sudah terbuka, betapa terkejutnya kala itu Pak Muhajirin melihat isi dalam kain tersebut. Ya, kain itu berisikan selembar foto keluarganya dan juga segumpal tanah yang dibungkus dengan kain kafan. Dan tak hanya itu, yang lebih mengerikan lagi, di balik foto keluarga Pak Muhajirin kala itu ada sebuah tulisan yang mengatakan, "Mati, mati, mati." Ya, tulisan itulah. Setelah menemukan benda itu, Kang Slamet kembali melakukan ritual. Entah ritual apa kala itu Kang Slamet hanya seorang diri. Dan setelah usai, Kang Slamet pun kembali menghampiri Bu Romlah yang sedang berbaring lemas di atas ranjang. Dengan keadaan Bu Romlah sedang tertidur, Kang Slamet kembali mengusap wajah dan juga perut Bu Romlah menggunakan air yang ia bacakan doa saat ritual tadi. "Insya Allah, atas izin Allah, Ibu akan sembuh sedia kala, Pak." "Matur nuwun, Kang. Terima kasih banyak ya, Kang," jawab Pak Muhajirin mengucapkan puji syukur. Setelah usai melakukan ritual yang panjang, mereka pun kembali duduk di ruang tamu sembari membahas kejadian itu dengan ditemani segelas kopi hitam dan satu bungkus rokok filter. Kang Slamet mulai mengatakan bahwa kiriman santet itu awalnya ditujukan kepada Pak Muhajirin. Namun kala itu justru malah meleset, malah mengenai sang istri. Santet yang sangat mematikan. Untung saja fisik Bu Romlah kala itu kuat menahan gempuran serangan santet yang bertubi-tubi. Bahkan Kang Slamet pun mengatakan jika sosok pocong buto ijo yang tadi mereka lihat merupakan sosok yang selalu menggerogoti tubuh Bu Romlah. Dan sebenarnya ada satu lagi, yaitu sosok bertubuh pendek dengan wajah tua dan juga kuping menjalur panjang yang ikut mengganggu. Namun sosok yang satu ini tidak seganas seperti pocong dan juga buto ijo. Kang Slamet pun meminta Pak Muhajirin agar tak boleh lalai menjalankan kewajiban sebagai umat beragama, agar semua keluarga terhindar dari mara bahaya semacam itu.
Dan pada saat itulah Kang Slamet pun tak mengatakan siapa yang telah tega mengirimkan santet kepada keluarga besar Pak Muhajirin. Akan tetapi Kang Slamet meminta kepada Pak Muhajir agar mengikhlaskan semua kejadian ini dan dijadikan sebuah pelajaran yang berharga dalam kehidupan. Toh yang paling berharga adalah kesembuhan, bukan membalaskan dendam. Dan kala itu Kang Slamet pun telah memagari rumah, tempat usaha, dan juga keluarga Pak Muhajirin dengan pagar gaib. Pagi hari pun tiba, Kang Slamet yang telah usai melaksanakan tugasnya membantu sesama yang saling membutuhkan. Ia pun berpamitan kepada keluarga Pak Muhajir. "Matur nuwun ya Kang, terima kasih banyak ya Kang. Ini ada sedikit rezeki buat panjenengan Kang, tolong diterima ya Kang," ucap Pak Muhajirin sembari memberikan amplop ucapan rasa terima kasihnya kepada Kang Slamet. Tentu Pak Muhajirin sangatlah berterima kasih kepada Kang Slamet telah sudi membantu dan jauh-jauh dari Pekalongan ke daerah Semarang hanya untuk mengobati Bu Romlah. Kang Slamet akhirnya meninggalkan rumah Pak Muhajirin dengan diantar becok menuju ke sebuah terminal menggunakan sepeda motor. Dan benar saja, setelah kepulangan Kang Slamet, keadaan Bu Romlah benar-benar membaik. Perlahan demi perlahan Bu Romlah mulai bisa mengangkat tubuhnya. Hari demi hari pun berlalu, keanehan demi keanehan tak kembali dirasakan oleh keluarga Pak Muhajirin. Bahkan keadaan Bu Romlah lambat laun benar-benar membaik. Tubuhnya kini mulai kembali bugar. Setelah hampir 12 hari mengalami penyakit mematikan yang membuat sekujur tubuh Bu Romlah kurus dan juga tak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya Bu Romlah pun melahirkan anak ketiga mereka dengan keadaan selamat dan tentu anaknya pun sangat normal, tak ada kekurangan suatu apapun. Mereka pun langsung memberi nama anak ketiganya dengan nama Muhammad Sifaul Mustofa. Setelah sekian lama kejadian mengerikan yang pernah menimpa Bu Romlah, Pak Muhajirin pun mengingat-ingat kejadian-kejadian sebelum Bu Romlah jatuh sakit. Entah pernah berbuat salah kepada orang atau bahkan sebuah persaingan usaha. Tentu ia bertujuan setelah berintrospeksi diri agar kedepannya tak mengulangi kejadian buruk itu. Dan kala itu ia mengingat beberapa bulan yang lalu, tepatnya 1 bulan sebelum Bu Romlah jatuh sakit. Kala itu ia pernah bersitegang dengan salah satu kontraktor perumahan yang bernama Pak Muji. Ya, Pak Muji kala itu meminta Pak Muhajirin untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan sebuah rumah yang kala itu sedang digarap oleh Pak Muji. Baja ringan, semen, besi, dan masih banyak lagi bahan baku bangunan yang kala itu telah Pak Muhajirin kirimkan ke proyek Pak Muji. Akan tetapi Pak Muji tak mau membayar setelah kesepakatan mereka sepakati. Ya, kesepakatan kala itu ketika rumah sudah berdiri 100%, maka semuanya harus dibayar lunas. Namun kala itu sepeser pun Pak Muhajirin tak menerima pembayaran. Dengan sedikit rasa kesal, Pak Muhajirin pun menemui Pak Muji dan akhirnya kala itu terjadilah sebuah percekcokan. Bahkan Pak Muji sampai mengeluarkan ucapan ancaman kepada Pak Muhajirin. Pak Muhajirin tak berhenti begitu saja karena jumlahnya kala itu terbilang besar, hampir 70 juta, maka dengan 1000 cara ia tetap menagih hutangnya itu. Bahkan Pak Muhajirin sampai membayar seseorang penagih hutang. Namun hingga saat ini Pak Muji tetap saja tak mau membayar semua tunggakannya. Ya, Pak Muhajirin pun sedikit suuzon kepada Pak Muji. Namun wallahu a'lam, semua kebenaran ada kepada Sang Maha Kuasa. Bahkan hingga saat ini pengirim santet projo untuk keluarga Pak Muhajirin masih menjadi sebuah misteri. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan tentunya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga
amal kebaikan teman-teman ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, tentunya semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang mungkin baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru saja mendengarkan cerita-cerita dari kami, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya, agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.